Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para audiens, para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Saudara Irwan Kusniawan dalam rangka ngobrol perihal ibadah. Bahwa saya ingin mengutip sebuah hadis yang mana baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Muslimnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Lakinu mautakum," artinya talkinkanlah di antara kamu orang yang akan mati. Pembahasan tentang hadis ini kemudian dibagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah menurut pendapat ulama fikih menyatakan dua kondisi. Kondisi yang pertama mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia atau mati, disebut sebagai talkin naza, talkin sakarat. Kita sering melihat di mana-mana orang yang akan meninggal dunia kemudian ditalkinkan, didekatkan kepada telinga orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya kalimat yang baik, kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Ditalkinkan oleh keluarganya, oleh saudaranya, oleh para kerabatnya. Kemudian kondisi yang kedua menurut ulama fikih adalah ketika proses pekuburan telah selesai. Artinya setelah jenazah dikuburkan, kemudian setelah diratakan, digundulkan sedikit, kemudian salah satu ulama atau orang yang berpengetahuan memimpin talqin dan para jamaah mendengarkan. Itu disebut talqin kubur. Jadi ulama fikih membagi dua bagian tentang talqin ini. Ada talqin naza ketika syakaratul maut dan talqin kubur. Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut ulama tasawuf. Ulama tasawuf mereka lebih berhati-hati terhadap hadis ini. Kemudian dipadukanlah hadis yang ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Mana hadisnya? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi pembahasan tentang hadis ini bukan berarti akhirnya itu ketika akan syakaratul maut, tapi akhir daripada perjalanan manusia itu adalah sekarang, saat ini, kondisi saat ini kita masih hidup. Karena kita tidak akan tahu apakah ketika nanti kita akan meninggal dunia ada yang mentalkikan kita. Bisa jadi ketika kita di jalan lalu kemudian kita dicabut nyawa kita oleh malaikat Jibril. Bisa jadi kita meninggal di dalam toilet. Bisa jadi kita meninggal di dalam ruangan. Kita tidak akan tahu. Maka ulama tasawuf berhati-hati. Kemudian beliau, para ulama-ulama tasawuf memadukan hadis kedua tersebut, bahwa yang dimaksud talqin itu adalah bukan nanti ketika syakaratul maut, bukan nanti ketika sudah selesai penguburan, tapi mentalkinkan orang yang masih hidup sebagai bekal persiapan menghadapi kematian. Apa urgensinya? Apa pentingnya talqin ketika orang yang masih hidup? Pertama adalah tazkiyatun nafs, adalah sebagai pensucian jiwa. Di dalam diri manusia itu ada 7 sensor latifah, yang mana di dalam 7 sensor latifah itu diisi oleh setan, yang mana setan-setan tersebut sering menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jiwanya kotor, ruhnya kotor, maka perlu ditalkinkanlah orang tersebut supaya bersih jiwanya. Kedua, kolbu, tasbiyatu kolbi, adalah supaya membersihkan kolbu-kolbu yang kotor. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu-nafsi dan sebagainya. Itu nafsu-nafsu yang buruk. Ketika ditalkinkan, maka sebenarnya dia sedang menggeserkan nafsu-nafsu yang buruk kepada nafsu yang baik. Nafsu lawamah kepada nafsu mutmainah. Kemudian yang ketiga adalah biwusuli ila hadrati ilahiyah, untuk menyampaikan ruh tersebut, orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu siapa yang berhak mentalkinkan tersebut? Bukan orang sembarangan. Orang yang mentalkinkan orang yang masih hidup adalah orang yang telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian telah diberi izin oleh gurunya, dari gurunya ke gurunya lagi, dari gurunya ke gurunya lagi, sampai kemudian kepada baginda Rasulullah SAW. Orang yang berhak mentalkinkan orang yang masih hidup adalah seorang syekh mursyid yang kamil mukamil, yang dia sudah sempurna dan bisa menjemurnakan orang lain, dan dia sudah suci ruhnya dan bisa mencucikan ruh orang lain. Nah, itulah pentingnya talqin. Jadi kita selama masih hidup sekarang, kondisi saat ini, carilah guru yang bisa mentalkinkan kita supaya jiwa kita bersih, supaya kolbu kita bersih, jernih, dan supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan talqin ini bisa menjadi ibroh atau bisa menjadi manfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para alumni, ikhwan dan akhwat kaum muslimin wa muslimat dimanapun anda berada. Akhirul kalam.